Halo teman-teman, selamat bergabung lagi di channel Ilustrasi, channel dimana kita belajar jadi ilustrator profesional. Gak kerasa udah 4 minggu aku ngobrolin seri profesi ini, seri dimana kalian belajar serba-serbi gimana cari kerja sebagai seorang ilustrator. Pertama-tama aku mau minta maaf dulu nih, karena aku sedikit pilek, jadi mungkin di videonya kedengeran bindeng atau kedengeran pileknya. Tapi ya, namanya juga udah lagi gak enak, kalian juga jaga kesehatan ya. Di video pertama di seri ini, kita udah ngobrolin gimana bikin portofolio ilustrasi, ya kan? Di video kedua, kita juga udah ngobrolin gimana cara nyari dan juga cara ngontak klien ilustrasi. Terus video ketiga, kita ngobrolin cara negosiasi dan nulis kontrak sebagai ilustrator. Nah, di video yang kali ini, sekarang kita akan ngomongin hal yang menurut aku sangat penting untuk ilustrator, terutama kita-kita yang kerjanya sebagai freelancer. Ini kita akan ngomongin gimana caranya supaya kita bisa bikin klien repeat order ke kita. Ya sebenarnya nggak ada cara magicnya atau nggak ada garansi bahwa klien bakal repeat order ke kita. Tapi ada beberapa teknik atau beberapa hal yang menurut aku ilustrator tuh sering nggak mikirin saat berinteraksi dan juga bekerja sama klien. Salah satunya ini yang pertama, yang paling obvious tapi jarang kita lakukan. Saat kita berinteraksi dengan klien, baik itu lewat email, secara langsung maupun lewat chat, pastikan kepribadian kita dan sifat kita ini baik ke mereka. Aku nggak ngomongin cara nge-email kita ini harus formal atau gimana, tapi harus menyenangkan, friendly, dan juga sopan. Jadi contohnya gimana? Kalau kalian mau ngirim kerjaan pada malam hari, mungkin jangan cuma dikirim, halo ini kerjaannya tolong direvisi. Kalian bisa bilang, selamat malam, semoga harinya udah menyenangkan. Maaf ngirim email jam segini, tapi aku mau minta pendapat kamu, apakah ini gambarnya sudah oke atau belum, kayak gitu. Atau kalau kalian ngirim email saat weekend, kalian juga bisa basa-basi sedikit aja, semoga weekendnya berjalan dengan baik. Aku mau ngirimin update dari ilustrasinya, boleh minta pendapat atau enggak. Entah kenapa sebagai ilustrator, kadang aku ngeliat teman-teman aku juga kayak gitu. Kita tuh nggak suka basa-basi atau nggak tahu cara ngomong ke orang, dan akhirnya jatuhnya emailnya tuh kesannya kayak yang keras atau kayak yang dingin. Padahal kita tetap mau nunjukin bahwa interaksi dengan klien ini tetap sama interaksi kayak manusia, supaya klien merasakan kayak oh orang ini tuh kepribadiannya menyenangkan ya. Kebanyakan klien lebih akan repeat order sama orang yang mereka merasa nyaman ketimbang orang yang karyanya bagus banget tapi mereka merasa kurang dihargai atau kurang nyaman untuk ngobrol sama mereka. Jadi balik lagi, kalau kalian email klien, sebisa mungkin buat mereka merasa nyaman, jadilah orang yang terbuka, dengarkan kritik mereka dan berikan saran supaya saat klien datang itu mereka nggak merasa kayak ngomong sama mesin atau pendapat mereka nggak didengerin. Nah yang kedua, kalau tadi kita ngomongin dari segi interaksi, sekarang kita ngomongin dari segi keunikan atau ciri khas karya kita. Udah pasti kalau kita mau repeat order, karya kita ini harus unik. Jadi gimana caranya? Saat kalian mau membuat sebuah karya, pastikan kalian pikirkan dengan matang-matang dan tunjukkan prosesnya ke klien. Kenapa? Ini tuh memberikan klien insight. Oh sebenarnya aku udah mikirin ini. Aku sudah mengconsider ini. Pertama, klien akan merasa mereka lebih memiliki kontrol dengan mengetahui proses kita, bahkan proses berpikir kita. Tapi selain itu, dengan menunjukkan proses berpikir kita, meskipun gaya gambar kita biasa-biasa aja, atau kayak karya yang kita buat itu mirip sama orang-orang lain, tapi klien bisa melihat, oh orang ini tuh berpikir dengan cara seperti ini. Karena kalau misalnya kita ngomongin style, sebenarnya banyak orang yang stylenya mirip-mirip kan. Tapi kalau kita ngomongin pola pikir, cara memecahkan masalah, itu jarang banget orang yang akan memecahkan masalah dengan cara kamu. Makanya itu akan membuat proses bekerja kamu itu terasa unik. Jadi ingat, saat kita bekerja, pastikan bahwa klien itu terlibat. Satu, mereka merasa akan memegang kontrol, dan kedua, mereka lebih mengenal kita dan juga merasa karya kita itu lebih unik. Jadi mereka akan lebih kepengen untuk repeat order sama kita. Poin yang ketiga, sebenarnya menurut aku ini sedikit manipulatif, tapi ini adalah teknik atau cara supaya klien itu merasa lebih senang sama kita. Itu biasanya aku bilangnya under promise tapi over deliver. Jadi kita ngejanjiinnya itu jangan terlalu megah. Misalnya kita bilang,
Oke deh, buat cover buku aku bisa kerjain dalam waktu 1 bulan. Padahal kalian bisa selesaikan dalam waktu 1 minggu, lalu kalian bisa delivery dalam 2 minggu. Nah, dengan begitu, si klien ini akan merasa apa? Oh, enak banget ya, padahal dijanjiinnya sebulan tapi dalam waktu 2 minggu udah beres. Jadi mereka udah dapat sesuatu yang di luar ekspektasinya mereka. Sama halnya dengan kayak, misalnya kita bilang, oh untuk harga segini kita cuma kasih revisi segini. Padahal kita tuh mau ngasih revisi yang lebih. Jadi nanti di tengah-tengah pekerjaan kita bilang, boleh deh kalau kalian masih mau, aku kasih satu lagi bonus revisi. Jadi ya kita under promise. Jadi ngejanjinya itu jangan terlalu hebat, tapi yang kita delivery ini tuh jauh di atas yang kita janjikan. Dengan gini, klien tuh kayak mendapat nilai lebih dan perlakuan khusus dari kita. Padahal kan ya sebenarnya kita juga yang ngatur lah ya. Kalau kalian udah melakukan semua itu, hal terakhir yang bisa kita lakukan untuk mencoba mengencourage klien kita untuk repeat order itu adalah dengan mengupdate mereka dengan karya-karya terbaru kita. Jadi misalnya kita dapat proyek dari A bulan ini, 2 atau 3 bulan kemudian kita kirimin kayak, nih aku beberapa waktu ini ngerjain proyek-proyek baru dari B, C, D, E. Kenapa? Ini nunjukin bahwa kita ini sibuk. Jadi kalau klien A memang udah suka sama kepribadian kita, merasa kerjaan kita unik, dan juga mereka merasa diperlakukan dengan khusus karena kita under promise dan over deliver, mereka akan merasa, wah jangan-jangan si Dion nih bakal makin sibuk ke depannya. Jadi kalau aku ada proyek mau cepet-cepet nge-tag dia. Jadi ini juga sering aku lakukan, meskipun misalnya aku lagi ngerjain proyek-proyek lain, setiap 3 bulan sekali, klien lama aku ini aku include di mailing list. Bisa kayak cuma update berkala, atau misalnya kalau misalnya ada hari raya, atau ada event-event tertentu, aku ucapin selamat ke mereka. Atau kalau aku lihat di akun sosial mereka itu ada update sesuatu, aku juga akan email ke mereka, misalnya congratulate kalau mereka menikah, atau kalau mereka menang awards dan segala macam, aku akan mengontak mereka juga. Ini tuh supaya mereka ingat sama kita dan mempertinggi kemungkinan supaya mereka repeat order sama kita. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu susah kan ya kalau kita mau mengencourage klien kita buat repeat order. Tapi aku ingetin, ini jangan jadi patokan karena ya orang bakal repeat order ke kita itu sebenarnya ada hoki-hokian juga, mereka cocok sama kita atau enggak. Jadi jangan dipaksain dan jangan dibawa stres. Kalau klien nggak balik lagi, nggak apa-apa, masih banyak klien yang lain. Jadi itu aja, video kali ini cukup pendek dan simple. Cuma aku mau nunjukin, dari awal kita bikin portofolio, kita nawarin kerjaan, dan juga kita negosiasi harga, sampai kita memperlakukan klien, ini semua sangat berpengaruh ke karir kita dalam jangka panjang. Ingat aku selalu bilang, karir ilustrator itu bukan sebuah sprint. Kita nggak mencoba menjadi ilustrator yang terkenal dalam waktu 1 atau 2 tahun. Ini permainan di mana orang yang bertahan lebih lama bisa semakin baik di dalam industri ya. Semakin kita bertahan, semakin kita dikenal orang, karya kita makin bagus, jumlah klien yang mengenal kita juga akan semakin banyak. Jadi akumulasi nantinya ke depannya profitnya juga akan semakin baik. Jadi kalian nggak usah takut kalau di awal-awal rasanya kayak sulit, itu memang seperti itu, tapi grafik perkembangannya itu eksponensial. Jadi itu aja yang mau aku sharingin. Buat kalian yang masih struggling untuk bekerja, semangat. Dan kalau kalian mau dibantu, seperti biasa kita punya service portfolio review yang kalian bisa temukan di link di deskripsi. Oke, itu aja dari aku. Semoga bertemu di seri berikutnya dan sampai jumpa.